kita lihat di bagian bawah. Nah, itu ya. Nah, saya nggak kelihatan. Ini lagi tempat penyimpanan. Kalau misalnya mau nyimpen duit, bisa nih di sini. Orang-orang nggak banyak tahu, guys. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang kita berada di Cherry kilometer 9 Palembang. Sebenarnya kita mau lihat-lihat Cherry Q. Tapi kebenaran Cherry Q itu kemarin udah masuk ke sini, tapi kiri-kiri, teman-teman. Jadi kita belum bisa review secara langsung dan juga nggak boleh ya. Hanya untuk konsumen mau lihat-lihat saja. Cherry mau memperkenalkannya saja. Tapi teman-teman, kita ada lihat nih Cherry J6T IWD. Nah, ini adalah salah satu SUV off-road dari Cherry berpenggerak IWD atau all-wheel drive. Bodinya ini lebih kekar. Ini pas waktu saya lihat, saya kagum nih melihat bodinya, desainnya yang bagus. Kuncinya ini untuk membuka. Tuh, kaca spion dan juga door handle-nya langsung kebuka. Kalau misalnya kita tahan, kita lock lagi ya. Kita lock tuh, dia nutup semua. Dan kalau misalnya kita tahan, dia akan ngebuka semua jendela juga. Tuh. Sekarang kita akan tutup, dia langsung nutup semua, termasuk juga dengan panoramic sunroofnya. Ini warnanya dual tone ya, putih dan juga hitam. Nah, satu lagi untuk fungsi dari keyless-nya ini adalah membuka bagasi belakang, tapi tetap manual teman-teman ya. Ini bisa dibuka, nih dia langsung kebuka ya. Memang nggak langsung pegas bukanya, tapi tetap manual. Itu menjadi salah satu fitur dari Cherry J6T. Ini kameranya teman-teman ya, ini bukan lagi 360, tapi ini udah panoramik kamera. Jadi semuanya bisa dikelilingi kamera 360 yang bisa panoramik. Ini ada emblem Cherry, di bawahnya ini ada fog lamp-nya, semuanya full LED teman-teman ya. Ini lampu utamanya, ini ada lampu DRL, dan ini ada ventilasi yang bisa tembus. Ini emang bolong ya teman-teman ya. Ini bukan gimmick, tapi dia emang ada bener-bener bolongnya. Di bawahnya ada bumper. Kita lihat di bagian bawah. Nah, itu ya. Nah, saya nggak kelihatan. Ini semuanya tertutup kayaknya. Untuk bannya dengan ukuran R19 teman-teman ya, 245/55 R19. Untuk pintunya, sebenarnya teman-teman ya, untuk keyless ini, kalau misalnya kita ngantongin keylessnya ya, dia bisa langsung ngebuka sendiri. Tapi ini mungkin karena tadi saya udah mundur, dia malah bingung. Oke, kita buka secara langsung aja. Kita mau lihat motor listriknya. Sekarang kita lihat dari trangnya ya, dari kap mesinnya, kap motor listriknya. Ini ditutupi dengan cover, tapi ini ada untuk baterai dan juga untuk pengisian air wiper masih bisa terlihat. Nah, ini motor listriknya. Motor listriknya ini bisa menghasilkan tenaga 279 PS atau 275 HP dengan torsi 385 Nm. Jadi ini memang SUV listrik yang siap untuk off-road karena dia juga berpenggerak 4 roda atau all-wheel drive. Kalau dari depan ini ganteng banget. Di atasnya sini juga ada peredam yang rapi. Oke, kita lanjut dulu bagian luar ya. Karena ini desainnya boxy, kekar seperti mobil-mobil, emang mobil off-roadnya. Di bawahnya ini ada panel kulit jeruk atau panel-panel hard plastik, bukan glossy. Emang ini mobil diperuntukkan untuk mobil off-road. Di belakangnya ada ban dengan pengiriman cakram, tapi ini solid. Depannya ini pengiriman cakram dengan ventilated. Velg yang gagah ada 6 palang, dengan bautnya ada 5. Terus juga teman-teman ya, ini untuk pengecasannya ya. Dia sudah support CCS Type 2. Ada lampunya juga. Ini nutupnya kalau nggak salah. Coba kita tekan. Wah, ada tombol untuk menutupnya. Di belakang sini dia lampunya nih. Keren-keren. Nah, di belakang sini juga karena desainnya ini yang sporty, jadi ini agak sedikit keluar untuk bodinya. Ada emblem IWD karena mobil ini seperti yang saya jelaskan tadi, Intelligent Wheel Drive atau berpenggerak 4 roda AWD J6T. Di bawahnya ada bumpernya, ini juga ada kamera. Ini ada bumper lagi sewarna body. Ini adalah box atau tempat penyimpanan lagi. Membukanya di sini, teman-teman. Tuh, bukannya di sini. Dia ada pegas juga di sini ya. Tapi pas waktu kita menutup, kita masih menutup secara manual. Untuk membuka bagasi belakang juga menggunakan tombol ini, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung ditarik. Ini bukan yang ditarik langsung ngebuka tuh, bukan. Tapi dia ada tombol lagi di sini. Oh, barulah kita bisa membukanya. Untuk di pintu juga lagi-lagi ada untuk hook atau tempat menggantung nih. Maksimal 5 kilo biasanya. Oh enggak, ini 3 kilo nih. Ini ada jaring. Nah, ini posisi ketika rata lantai atau dilipat kursi joknya sampai ke sana. Ini ada lampu dan juga ada colokan 12 volt. Ada lagi ini untuk
penutup dari bagasi ini, di bawahnya ini adalah untuk perlengkapan pengecasan, terus juga untuk penampalan ban ketika bocor. Ini apa ya? Kalau teman-teman yang tahu nih, coba ini di komen. Nah, ini ada lagi emblem all road. Langsung saja kita masuk yuk. Ini menggunakan seamless door handle. Oke, ini posisinya udah kita nyalain, jadi udah dingin di dalamnya. Kalau mau review juga enak. Kita sekarang akan bedah dulu nih untuk door trimnya. Dia ini sudah menggunakan sound system Infinity 1, 2, 4, ada berapa ya? Banyak deh, 4, 8, 10 lah mungkin ya. Nah, ini untuk open door lock-nya teman-teman di sini. Seperti biasanya, Cherry J6 itu biasanya di sini emang. Terus juga ini untuk power window-nya bentuknya kayak gini, unik. Nah, untuk pengaturan mematikan dari power window-nya itu udah ada juga di head unit-nya teman-teman. Jadi bukan lagi di sini. Terus ini ada cup holder dan juga door pocket. Ini ada Infinity tadi. Ada all road. Ini menyala loh, bukan hanya siang tapi juga malam. Nah, ketika kita membuka pintu dari J6 ini, pas kita buka, dia langsung otomatis menyesuaikan mundur. Jadi tidak susah lagi ketika kita akan masuk, teman-teman. Kalau misalnya di BYD Atuan saya itu, teman-teman, kalau misalnya pas masuk setelah digunakan oleh istri, kan maju nih. Istri saya kan tingginya di 155-an ya. Jadi dia posisi berkendaranya lebih maju, sedangkan saya 173, otomatis kaki saya lebih panjang dan lebih mundur kalau misalnya mau saya pakai. Jadi kalau misalnya di Atuan, saya harus mundurin dulu nih. Tapi kalau di J60 ini dia otomatis langsung mundur ya. Mobil mahal lah ya teman-teman ya, bukan mobil 200 jutaan seperti BYD Atuan, tapi tetap bersyukur. Sebelum kita masuk, kita jelasin dulu nih. Dari kursinya ini sudah berbahan kulit yang ada corrugated seperti ini, jadi lebih cool meskipun belum ada ventilated atau pendingin dari kursi Cherry J60 ini teman-teman. Tapi dia sudah dilengkapi beberapa pengaturan. Ini sudah electric seat up, down, reclining, sliding. Terus juga ada lumbar support. Lihat di dashboardnya. Kita masuk bismillah. Nah, ini untuk MID-nya. Kita tutup aja ya. Wih, langsung menyesuaikan lagi nih. Oke. Mobil mahal, teman-teman. Ventilasi AC-nya keren. Ini mengesankan bold, mengesankan kegagahan. Asli jahitan, bukan palsu. Ini bukan gimmick belaka. Ini warnanya brown, menampilkan kesan gagah. Gimana kalau saya duduk di sini? Udah cocok belum, teman-teman? Beli G60, tapi ya duitnya belum cocok. Sekarang ini adalah tampilan MID-nya, Multi Information Display. Ini posisinya ready, tuas dari motornya di P, auto hold-nya aktif, range-nya 371. Jadi kalau untuk normalnya, ini range mobil ini di 436 km. Itu adalah jarak EV dengan perhitungan NEDC. Untuk pengecasannya hanya 25 menit dari 30% sampai 80%. Sekarang kita lihat di bagian tuas drive-nya. Ini seperti mobil di konvensional itu tuas transmisi, tapi ini mobil listrik, jadi dia di sini. Sama seperti di BYD, Hyundai, sudah beberapa jenis mobilnya sudah menggunakan column shifter. Jadi untuk P-nya seperti biasa ditekan, R-nya ke atas, N-nya turun, dan D-nya juga turun. Nah, ini untuk pengaturan dari setir, kita lihat. Setir, bisa teleskopik, teman-teman. Iya dong, masa belum teleskopik? Ini harganya lumayan ya, harganya di 600 jutaan nih teman-teman ya. Terus juga ini untuk wipernya. Kalau misalnya J6 itu dia di sini, untuk volumenya di sini. Nah, ini untuk apa nih? Oh, dia menurunkan suhu AC. Kita bedah untuk head unitnya. Ini untuk power mode atau mode berkendara ya. Ini tuh. Ini ada olahraga atau sportnya. Terus juga di sebelah lagi di sini ada custom. Kalau misalnya kita mau menyesuaikan. Terus di sini ada semua kondisi jalan atau all. Nah, ini adalah jalan licin, mungkin dry, jalan berpasir, jalan berlumpur. Wah, ini jalan berlumpur ini kalau misalnya dia mau off-road, teman-teman. Permukaan jalan yang tidak rata. Wow, seperti ini. Sambil ada juga animasinya, teman-teman ya. Terus juga ada hemat energi. Tuh, hemat energi dan balik lagi ke olahraga atau sport. Ini normal. Back. Sekarang ada pusat multimedia. Teman-teman pasti tahu nih, dalamnya ada Bluetooth, radio, musik lokal, USB, gambar panorama. Nah, ini teman-teman yang bisa moto mobil sendiri. Kanan, dilihat ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini belakang. Untuk 3D-nya di sini. Bisa digeser-geser juga. Oke, ini bisa di-capture dan juga ini pengaturan dari sini di setirnya. Oke lah, kita nggak usah lah kaca spion luar lipat. Apa ini? Pengaturannya di sini, teman-teman. Kita lihat dia langsung nutup. Ini dia langsung kebuka. Canggih. Oke. Ini mengambil foto. Ini albumnya. Tuh. Jadi yang sudah kita capture dia ada di sini semua nih, teman-teman. Tuh. Ini apa nih? Ini tadi. Ini pengaturan.
Oke, kalau teman-teman beli langsung aja ya, bongkar sendiri. Ini punya mobil orang, teman-teman ya. Ini mobil test drive. Ini telepon, manajemen file, peningkatan perangkat lunak. Misalnya ada update di sini, teman-teman. Ini untuk DVR. Nih, DVR ya. Tuh ada albumnya juga. Jadi ini bisa ngerekam, teman-teman ya. Ngerekam depan, belakang, kanan, kiri. Bisa diubah. Terus juga Android Auto, Apple CarPlay, perjalanan pengguna, navigasi. Ini bisa diubah juga nih warnanya teman-teman ya. Mode istirahat nih. Mode istirahat, mode peliharaan, modus cuplikan. Mode istirahat gimana nih? Pintu terkunci, kursi terbang. Jadi kita bisa milih nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau mengaktifkan mode tidur siang lah. Waduh, masa tidur siang di mobil teman-teman ya? Ya itu sambil menunggu istri biasanya teman-teman ya. Kalau kita mau sengaja mau tidur siang di mobil, itu paling enggak. Yang pertama kita dalam perjalanan, yang kedua pada saat nunggu istri ke pasar atau ke mall, itu pasti kita maunya tidur aja lah, nggak usah nungguin. Enak banget nih mobil, jadi kita bisa tidur di mobil teman-teman. Kursi direbahkan kayak gitu ya, jendela tertutup, sunroof tertutup. Wih, pokoknya oke lah kalau misalnya kalian udah punya ini, bisa menikmatin itu. Tapi ini saya jelasin dulu nih. Navigasi ini harus ada connecting internet. Oke, ventilasi AC-nya cukup besar. Di atas ini ada soft touch, ini juga ada seperti speaker, ini soft touch teman-teman ya, dari sini sampai ke sini itu adalah soft touch. Wow, ini kalau disentuh teman-teman ya, wow, ada seperti animasi warna hijau. Ini soft touch lagi, bisa taruh handphone juga di sini teman-teman ya. Sepertinya ini menyesuaikan dengan gambar yang kita pilih. Nih, terus juga teman-teman ya, ini pengaturannya, misalnya ini ada di atas nih, kecerahan kontrol layar putar, auto hold. Kotak sarung tangan ini, itu adalah laci, bisa lihat ya, nih, laci. Wow, nggak lagi manual teman-teman. Kalau nutupnya, oh nggak bisa. Dia hanya buka teman-teman. Oke, kalau ngebuka biasa bisa nggak? Ngebuka sendiri? Nggak ada handle untuk ngebukanya teman-teman. Jadi kalau ngebukanya ini ya penumpang sebelah kiri harus akses sini. Wah, oke. Terus juga penutup port pengisian daya. Ini adalah untuk waktu pengecasan bisa di sini juga nih teman-teman. Lihat ya, saya tekan ini dan tuh lihat ya, saya tekan ya. Tuh, dia ngebuka untuk pengecasannya dan juga nutup. Nutup. Wih, keren. Terus juga pengiriman hingga berhenti perlahan. Pengisian daya nirkabel. Oh, oke, ini ya. Ini pengaktifan ini nih. Matikan layar, jendela penumpang dinonaktifkan. Kalau biasanya ada di sini untuk jendela penumpang menonaktifkan fungsi dari tombol jendela penumpang, dia ada di sini, teman-teman. Terus juga pasca pencairan es. Embun lah ya. Jendela tertutup sepenuhnya, kaca spion lipat. Tuh, dia melipat langsung kaca spion. Jadi kalau biasanya ada di tombol-tombol di sini, tapi dia di sini semuanya pengaturannya di sini. Perawatan wiper depan ini seperti di BYD, dia kalau misalnya mau dicuci dia naik sendiri nih. Kan? Naik sendiri. Turun ke lagi. SC penyesuaian kaca spion. Ini pengaturannya di sini, teman-teman. Iya ya, saya dari tadi nggak ketemu nih. Ternyata di sini ya. Nih ya, nih ini kalau mau turun. Tuh. Tapi mau ke kanan gimana, guys? Bisa, teman-teman. Tuh. Wah, jadi di sini aja nih ngaturnya. Kalau biasanya di sini, dia sudah di sini. Mantap. Oke, sekarang mana lagi ya? Lanjut. Kunci anak belakang kiri. Itu penguncian pintu ya. Belakang kanan, lampu baca. Ini lampu baca. Di sini udah. Sekarang kita lihat bagian atas. Kita matiin lampu bacanya. Mati. Kita buka panoramic sunroof. Dia udah ada sunroof. Sekali lagi, dia ngebuka ke belakang lagi. Oke, kita sekarang tutup. Tapi kalau misalnya kita lupa nutup, teman-teman ya, pada saat kita lock di sini, pada saat kita lock semuanya nutup. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita lupa ngelock dari panoramic sunroofnya. Nah, ini ada wireless charging. Di sini kosong, ini wireless charging. Tempat penyimpanan, ini ada karet-karetnya kayak gitu ya. Jadi dia bisa japit tempat minuman. Ini tempat penyimpanan lagi, ini ada tombol. Ini ada coolernya juga, teman-teman, cukup dalam. Di bawah sini ada Type C, Type A, dan juga ada tambahan tempat penyimpanan. Kita sekarang duduk di belakang. Kalau buka ini dong. Kursinya otomatis mundur sendiri, teman-teman. Jadi J60 ini emang udah kelas tingginya dari J6 ya. Kalau J6 biasa itu kan namanya iCar nih. Kalau saya duduk di sini, duduk di J60, ya otomatis lega banget teman-teman. Posisi berkendara, dia yang udah mundur aja, kaki saya masih luas banget. Semoga bisa kebeli. Hand gripnya udah ada lampu baca juga, udah ada hooknya. Terus juga ada armrest. Armrest yang ada cup holdernya juga. Kalau duduk di belakang nggak takut juga kepanasan karena di sini ada ventilasi AC, ada juga USB Type A 2 buah. Ini untuk penyimpanan dari kursi depan. Kalau mau ngomong, tekan tombol ini aja nih. Tolong lanjutkan. Tutup sunroof. Perintah telah dilaksanakan.
Saya datang. Perbesar fan AC. Maaf, fungsi ini tidak didukung. Oh, sayang banget. Maaf, fungsi ini tidak didukung. Halo, Tingkatkan kipas AC. Masih panas, guys. maaf. Pertanyaan ini di luar kemampuan saya. Oke deh, nggak apa-apa. Terus juga sini saya lihat ya teman-teman ya, ini ada airbag. Semuanya ada 6 airbag totalnya teman-teman di Chery J60 Maaf, EWD. saya belum menguasai keterampilan Iya, ini. oke, nggak apa-apa. Nih untuk baris kedua juga udah ada headrestnya teman-teman. Sudah support juga ISOFIX. Ini kayaknya bisa deh dinaikin tuh, kan? Apa gua kata? Nih, teman-teman, bisa loh. Ini lagi tempat penyimpanan. Kalau misalnya mau nyimpen duit, bisa nih di sini. Orang-orang nggak banyak tahu, guys. Kita nyimpen di sini nih. Tapi semenjak video ini viral, pasti orang-orang tahu. Tuh. Jadi dia baru bisalah rata lantai. Ya nggak? Nggak bisa juga ya. Nggak bisa, teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ada tempat penyimpanan lagi yang orang-orang nggak banyak tahu. Oh my God. Maaf, tidak bisa menjalankan saat ini. Saya nggak bisa kebuka teman-teman karena aktif tadi tuh kunci anak belakang kanan yang nggak bisa kebuka, sekarang bisa. Nah, aduh, buset, hampir aja saya manggil salesnya. Oke, sekianlah review kita teman-teman mengenai Chery J60 EWD. Jadi mobil ini SUV listrik berpenggerak 4 roda teman-teman ya, pastinya lebih proper juga dalam menaklukkan medan-medan off-road maupun di jalan perkotaan. Harganya di 600 jutaan. Kita belum bisa beli teman-teman ya, kita mau review aja, kita mau lihat aja, minimal kita tahu, minimal teman-teman yang nonton juga udah tahu di mana mobilnya, spesifikasinya, di dalamnya gimana, panoramic sunroof. Oh ya, saya tadi lupa menjelaskan bahwa dia juga sudah ada ADAS-nya teman-teman. Jadi sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan. Oke, sekian reviewnya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, dan juga dukung terus channel ini. Saya akan terus mereview-review mobil-mobil di Kota Palembang. Nah, bagi teman-teman yang berminat membeli mobil Chery, bisa kontak di deskripsi ya. Saya taruh nomornya Mbak Sri dan juga Kak Andre. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.